Gara-gara kita lalai dengan perkara-perkara dunia, kita dengan ringannya meninggalkan sholat. Dan yang keenam, kata Imam Ghazali, apa yang paling tajam di dunia ini? Maka para murid-muridnya dengan semangat mengatakan, yang paling tajam di dunia ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Hadirin wal hadrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikutip daripada kitab Al-Imam Al-Ghazali, beliau sebelum meninggalkan dunia ini beliau pernah mewasiatkan kepada murid-muridnya. Dan bahkan wasiat ini menjadikan pertanyaan sekaligus pertanyaan kepada murid-muridnya. Apa yang beliau tanyakan kepada murid-muridnya sehingga menjadi pertanyaan dan juga wasiat kepada murid-muridnya. Yang pertama, kata beliau, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, wahai muridku, apa yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini? Maka murid-muridnya menjawab, wahai guru, yang paling dekat dengan kita di dunia ini adalah yang pertama orang tua, yang kedua guru, yang ketiga kawan, dan juga yang keempat sahabat-sahabat lainnya. Maka kata Imam Ghazali, sadaqta, kamu benar, kamu betul apa yang kamu bilang. Tetapi wahai muridku, ketahuilah yang paling dekat dengan kita di dunia ini adalah mati. Maka dengan itu kita jangan merasa kematian ini seakan-akan jauh dengan diri kita, sehingga kita lalai terhadap maksiat kita, sehingga kita nggak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu memang janji Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran, yaitu tentang kematian, yaitu kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Maka dari itu jangan kita lupakan tentang kematian sehingga melalaikan kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, Al-Imam Ghazali mengatakan kepada muridnya, wahai muridku, apa yang paling jauh dari diri kita di dunia ini? Ya, setelah menanyakan yang paling dekat, maka Al-Imam Ghazali menanyakan kepada muridnya, wahai muridku, apa yang paling jauh dengan diri kita dalam dunia ini? Maka murid-muridnya menjawab, yang paling jauh wahai guruku, mereka dulu tinggal di daerah Arab, maka akan mengatakan yang paling jauh dengan diri kita ini yang pertama adalah negeri Cina, katanya. Yang pertama negeri Cina, bulan, matahari, bintang, gemintang, dan yang lain-lainnya. Maka kata Imam Ghazali, sadaqta, kamu benar, semua jawaban yang kamu jawab benar, nggak ada salahnya. Tetapi ketahuilah wahai muridku, yang paling jauh dengan diri kita adalah masa lalu. Karena kenapa? Karena masa lalu nggak bakalan kembali. Sedangkan apa yang kita capai, kalau suatu negeri, kalau kita capai, kita ingin mendapatinya, maka kita akan sanggup mendatanginya. Namun masa lalu nggak bakalan bisa mengulanginya. Walaupun dengan cara apapun kita tidak akan pernah dapat kembali ke sana. Lalu oleh sebab itu kita harus menjaga diri kita hari ini dan hari-hari yang akan datang menjadi lebih baik, dan hari sebelumnya diisi dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita berbuat baik kepada sesama manusia agar kita selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ketiga, Al-Imam Ghazali menanyakan kepada muridnya, wahai muridku, apa yang paling besar di dunia ini? Maka muridnya dengan semangatnya menjawab, wahai guru, yang paling besar di dunia ini adalah yang pertama al-jibal, gunung, dan juga syamsu, matahari, dan juga daripada wal ard, syamsu wal ard, dan juga matahari dan bumi. Maka Al-Imam Ghazali juga menjelaskan bahwa semua jawaban yang kamu jawab itu benar, namun yang paling benar adalah yang paling besar di dunia ini adalah nafsu kita. Karena kenapa? Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, dalam surah Al-A'raf ayat 179, Allah berfirman, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia, mereka yang mempunyai hati dan juga tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat, dan mereka mempunyai telinga
tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mempunyai nafsu maka diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaikan binatang, bahkan lebih daripada itu, hadirin wal hadirat. Maka daripada itu, ya, kemarahan, perzinahan, pencurian, perkelahian, peperangan dan pembunuhan semua dimulai karena nafsu yang tidak terkendali. Oleh karena itu, hadirin wal hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah kamu dengan nafsumu, jangan sampai kamu masuk neraka hanya karena disebabkan kamu tidak bisa mengendalikan hawa nafsumu. Maka Imam Ghazali juga menanyakan kepada muridnya juga dengan juga sekaligus wasiat kepada murid-muridnya. Apa kata Imam Ghazali? Yang keempat, wahai muridku, apa yang paling berat di dunia ini? Maka murid-muridnya menjawab, wahai guru, yang paling berat di dunia ini adalah besi, dan yang kedua adalah gajah, dan juga lain-lainnya. Maka kata Imam Ghazali, benar, sadaqta, apa yang kamu jawab semua benar, tetapi yang paling benar adalah yang paling berat di dunia ini adalah memegang amanah. Sebagaimana firman Allah, kata Imam Ghazali, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab, yaitu tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, gunung dan malaikat semua tidak mampu ketika Allah Subhanahu wa taala meminta mereka untuk menjadi khalifah, yaitu pemimpin di atas dunia ini. Tetapi manusia, kata Allah, tetapi manusia dengan sombongnya menyanggupi permintaan daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga banyak daripada manusia masuk ke neraka, masuk ke dalam nerakanya Allah karena tidak dapat memegang amanahnya Allah Subhanahu wa taala. Memegang amanah itu berat, dan siapa yang berkhianat tidak memegang amanah Allah ialah orang-orang munafik. Namun orang-orang yang bersih hatinya, yang dekat dengan Allah, yang betul-betul memegang amanah, insya Allah dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Maka Al-Imam Ghazali juga mengatakan yang kelima, nasihat beliau yang kelima dan juga sekaligus pertanyaan, yaitu apa yang paling ringan di dunia ini? Maka para muridnya menjawab, yang paling ringan di dunia ini wahai guruku adalah kapas, angin, debu dan dedaunan dan lainnya. Maka kata guru, sadaqta, kamu semuanya benar, namun yang paling benar wahai muridku, yang paling ringan di dunia ini adalah meninggalkan salat. Berapa banyak orang meninggalkan salat tanpa mereka sadari? Berapa banyak mereka berbuat maksiat sehingga meninggalkan salat tanpa mereka tidak mengetahui? Maka yang paling ringan di dunia ini adalah ketika orang meninggalkan salat. Mereka menganggap enteng, namun gara-gara cinta lawan kepada jenis, cinta kepada dunia, kekayaan, hubbud dunia, keluarga, pekerjaan, kamu dengan ringannya meninggalkan, yaitu disebutkan manusia dengan ringannya meninggalkan sholat. Gara-gara bermuasyarah kamu dengan ringan meninggalkan sholat, ya. Gara-gara kita lalai dengan perkara-perkara dunia, kita dengan ringannya meninggalkan sholat. Dan yang keenam, kata Imam Ghazali, apa yang paling tajam di dunia ini? Maka para murid-muridnya dengan semangat mengatakan, yang paling tajam di dunia ini adalah pedang, kata murid-muridnya. Maka kata Imam Ghazali mengatakan, benar, sadaqta, kamu benar, jawaban kamu itu yang paling tajam di dunia ini adalah pedang. Namun ada yang lebih tajam daripada pedang, yaitu lidah manusia, kata Imam Ghazali. Karena melalui lidahnya manusia bisa melukai dan menyakiti hati saudara dan tetangganya. Luka akibat pedang masih bisa diobati, kata Imam Ghazali, tetapi luka karena lidah, kemana obat akan dicari? Maka hadirin wal hadirat, berapa banyak manusia yang bahkan dengan mulutnya, dengan lidahnya berperang dengan saudaranya. Berapa banyak orang dengan saudaranya, antara abang dengan adik, bertengkar dengan lidahnya, dengan hartanya dan lain-lainnya. Maka dari itu hadirin wal hadirat, ada 6 nasihat, poin penting di dalam kita mengikuti daripada perintah-perintah Allah, kita ikuti daripada nasihat Hujjatul Islam, yaitu Imam Ghazali, yaitu kita selalu menjaga daripada perkara 6 nasihat.